Gibran mengatakan jika pakai cara lama, treatment lama, maka Gen Z akan terus ditinggalkan dalam kiprah politik. Sampai kapan? Pertanyaan yang bagus, itu pertanda bahwa dia setidaknya dalam kepalanya ada pikiran dahsyat. Maksud saya dahsyat salah nangkep substansinya. Setidaknya sekiranya hal ini diukur dari kesepakatan kita bersama. Persoalannya bukan soal cara, terutama cara lama atau cara baru, tetapi dilakukan dengan cara bagaimana. Cara kesatria atau cara penjahat. Cara yang tricky, yang culas, yang julid. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper. Kalau baper jangan sama. Mantra Gibran persis dengan mantra bapaknya. Lihat survei dan biarkan rakyat memilih. Namun itu bukan sesuatu yang natur. Dalam politik segala sesuatu bisa ditreatment. Itu saja soalnya. Mau pakai cara hyper baru juga tidak apa, cuma antara songong dengan bohong itu yang jadi persoalan. Contoh kecil, ia menantang wartawan di Solo waktu itu, jauh sebelum dideklarasikan, untuk membuktikan kalau sekiranya ia ngurus soal SKCK untuk syarat maju cawapres. Di jajaran kepolisian Solo, bahkan di Polda Jawa Tengah, ketika diserbu wartawan, ia mengatakan tidak ada fakta dirinya mengurus SKCK. Bahkan Kapolres di Solo maupun Kapolda di Jawa Tengah juga menyatakan tidak ada. Jadi fitnah kan kalau Gibran pengen nyawapres. Tidak ambisius kan, tidak mengurus SKCK. Tetapi ternyata Gibran ngurus SKCK di Mabes Polri Jakarta. Itu pun kita percaya ia tetap tidak mengurusnya karena diurus orang lain. Dan untuk anak presiden tentu banyak orang yang mau melayani. Meski aturan mengurus SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian itu bisa online, bisa offline di Polda, di Polres, Polsek, domisili pemohon. Gibran yang di Solo mendapatkannya di Mabes Polri, yaitu baru dia. Urusan ini saja perlu dengan tricky dilakukan untuk menghindari gosip atau bagian dari manuver. So, sekali lagi ini contoh kecil bahwa semua telah dipersiapkan. Oleh Gibran sendiri meragukan ia punya kapasitas setriki itu. Ia terlalu culun dengan kemampuan diplomasinya yang oleh para profesional komunikasi bisa dinilai. Meskipun ia secara mengejutkan dalam pidato deklarasinya tampak begitu penuh retorik, mantap. Tetapi kalau melihat beberapa programnya, ya programnya tidak ada yang baru karena itu terusan dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya.
tentang kartu ini, kartu itu, dan sebagainya, bahkan kartu abadi pesantren. Saya tidak tahu, Jokowi dulu juga pernah menjanjikan kartu abadi, dana abadi kebudayaan, tetapi sampai sekarang juga itu tidak jelas peruntukannya kemana dan sampai di mana. Jadi membandingkan hal itu, barangkali Anies Baswedan mungkin jauh lebih juara, bukan soal triknya, melainkan cara memediasi di hadapan media. Mungkin dia lebih jago. Meskipun bisa jadi ini mungkin juga karena ia lebih fokus belajar marketing di luar negeri dengan treatment yang sudah sampai tingkat beyond marketing, marketing anti marketing. Yang penting goalnya. Makanya ia bisa menulis buku Wali Kota Karbitan, masang profil pictures yang anti mainstream. Soal sopan santuinya berorganisasi atau berpartai sebagai pemegang kartu tanda anggota yang mestinya sebelumnya sudah disepakati karena sudah ditandatanganinya tentang beberapa aturan. Tapi ya kita lihat berkait langkah politiknya, apa yang dikatakan, ia siap jika partai memecatnya. Jadi ia tampaknya sedang memasang jebakan untuk hal itu. Pada sebagai wali kota, ia bisa marah-marah kalau ada yang melanggar komitmen atau kesepakatan. Apakah semua anak muda begitu? Ya tentu tidak. Putri Aryani meski jauh lebih muda, tetap rendah hati, dalam public speaking juga keren. Seorang pemberani yang tidak menyembunyikan ambisinya atau keinginannya, karena yang menyembunyikan ambisinya bukan soal pengecut, tetapi karena tidak jujur. Apakah Gibran berani menyerahkan kembali KTA PDIP pada menyerahkannya waktu itu? Etiket sosial dan etika politiknya dipertanyakan. Ngomong sudah bertemu dengan Puan Maharani, itu pun juga diragukan apa yang dibicarakan. Itu cuma semacam lip service, semacam trik untuk memberikan impresi atau kesan bahwa dia sudah minta izin dan berpamitan. Jadi ini memang agak tricky. Sekali lagi karena baginya yang terpenting target goal. Seperti celotehan komika Kiki Saputri di PDP Kaisang. Yang penting followernya banyak. Tidak peduli banyaknya follower itu, banyakan yang mana, apakah yang membuli atau yang memujinya. Algoritma tidak mengenal nilai-nilai itu. Gibran hanya bicara angka, bukan nilai. Bagi kebudayaan dan kemanusiaan, ini sikap yang berbahaya. Lebih-lebih ketika dipraktekkan dalam politik kekuasaan yang pragmatis, yang menyangkut hajat hidup 270-an juta orang yang sangat beragam beserta kompleksitas sosbudnya. Sementara kota raya Solo yang diwali kotai pun tidak apple to apple dengan Provinsi Jawa Tengah dengan 6 kota dan 29 kabupaten. Belum pula dengan manusia se-Indonesia Raya. Kita melihat beberapa keluhan dari wali kota atau bupati di berbagai daerah yang tidak punya akses sebagaimana Gibran. Mereka menelpon menteri di Jakarta belum tentu diangkat. Tetapi kepada wali kota Solo, banyak menteri yang antri untuk menelpon kapan bisa bertemu dengan Gibran di Solo.
Soal pada akhirnya benar ia nyawapres, dan itulah faktanya karena sudah deklarasi dan sudah didaftarkan di KPU, Gibran sendiri sudah berpendapat bahwa rakyat yang memilih. Itu benar adanya. Tapi ketika dikatakan itu karena kehendak rakyat, ya rakyat yang mana? Sekalipun konon Vox Populi Vox Deo, kerap yang namanya Deo itu dimanipulasi untuk konsolidasi, conditioning, dan mobilisasi. Karena dalam deklarasi Prabowo dan Gibran ini juga perlu menghadirkan Habib Lutfi untuk berpidato dan memimpin doa. Siapa yang main-main dengan politik identitas kita tidak tahu. Ini sebuah pendidikan politik yang mencengangkan. Apalagi ketika para aktivis 98 yang memperjuangkan dan menjadi korban demokrasi pun mendukungnya tunduk. Dasar. Sikap Gibran sama persis dengan Jokowi yang mengatakan bahwa semuanya tergantung kepada rakyat, memilih atau menolak. Saya sebetulnya tidak sedang membicarakan hal itu. Saya juga tidak sedang membicarakan siapa berhak mencalonkan dan dicalonkan, usia muda atau tua. Juga tidak sedang menyarankan rakyat untuk menolak atau memilihnya. Tetapi saya atau kita katakanlah sedang membicarakan soal proses pencalonan yang tidak clear and clean, disembunyikan. Secara prosedural mengecewakan. Dalam etika politik pun bermasalah. Lihat saja bukan hanya Gibran, bahkan para elit politik yang memilih Gibran dalam setiap doorstop, interview cegatan oleh wartawan, tidak pernah ada jawaban yang lugas. Pasti melungker-melungker. Kalau ada jawaban yang tegas, biasanya jawaban yang normatif. Karena sesuai briefing. Sementara bagi yang belajar komunikasi politik, jawaban normatif bukanlah jawaban. Sementara kita bisa melihat bagaimana dalam pidato deklarasinya, yang dimana Gibran bisa menyuruh capres sebagai cawapres, menyuruh capres untuk duduk. Gibran bisa berpidato secara lugas, tanpa teks katanya, dan semua orang tercengang. Padahal dari sisi program tentu nggak ada yang baru, tidak dia elaborasi bagaimana. Sebagai pidato kampanye ya tentu lumayan, orang bisa tercengang, kaget. Artinya apa? Artinya waktu-waktu sebelumnya ia berakting sebagai orang yang songong dan tidak ambisius. Meskipun ada yang aneh di situ, karena sebagai cawapres dia mengatakan bahwa saya mempunyai, saya tidak tahu nanti bagaimana dalam pembagian kerja sebagaimana diatur dalam undang-undang antara capres dengan cawapres. Apakah nanti akan juga terjadi bagaimana Gibran ternyata yang lebih banyak bekerja sebagaimana Yusuf Kala waktu menjadi wakil presiden SBY, atau mungkin dalam pasangan capres ini Prabowo hanya sebagai boneka saja, karena yang terpenting adalah Gibran, dan Gibran itu artinya representasi dari Jokowi. Jadi ini semacam jalan lingkar dari ambisi 3 periode yang sebelumnya, di mana setelah tidak dimungkinkan oleh undang-undang untuk maju lagi dalam periode ketiga, maka ini adalah jalan keluar dengan memakai Mahkamah Konstitusi untuk membukakan pintu bagi Gibran yang masih berumur di bawah 40 tahun.
Dan KPU yang tidak punya kewenangan mengubah undang-undang langsung menyetujui dan memakai aturan itu tanpa harus konsultasi pada DPR karena DPR sedang reses. Ini problematika politik kita yang aturannya tumpang tindih, tidak jelas, dan bahkan bisa diubah-ubah sesuai pesanan.